kapan pertama kali Pok Mariam ini memutuskan untuk menjadi kader kesehatan dan kenapa ingin memutuskan jadi kader kesehatan? Mohon sama Bu Dokter, Bu, saya ini kan ingin menginformasikan ke masyarakat saya tentang ini, tentang itu. Menghubungi Pak Lurah, Iya. Pak RT, Pak RW, itu semua merupakan ciri dari seorang yang mau melakukan sesuatu tapi dengan benar. Alhamdulillah, itu rasanya saya terharu sekali melihat masyarakat saya mendoakan saya, Bu. Di tengah pandemi COVID-19, menjaga kesehatan adalah menjadi hal yang paling utama. Namun, tidak semua orang mempunyai kesadaran yang sama untuk mematuhi protokol kesehatan ataupun menjaga imunitas masing-masing. Berbagai macam alat peraga ataupun sosialisasi sudah dapat dengan mudah ditemukan di mana-mana. Namun, belum tentu semua orang bisa terdorong. Padahal di saat-saat seperti inilah kita dibutuhkan untuk bahu-membahu, saling mengingatkan, untuk selalu menjaga kesehatan masing-masing. Tak semua orang mempunyai dorongan seperti itu. Namun di Cilincing, Jakarta Utara, ada seseorang bernama Ibu Mariamah yang tak pernah hentinya menjalankan tugasnya sebagai kader kesehatan untuk selalu mengingatkan dan mensosialisasikan untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu Mariamah ingin semua orang mempunyai kesadaran untuk menjaga kesehatan, bukan karena hanya takut dihukum ataupun takut didenda. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh lagi sosok dari Ibu Mariamah bersama saya, Sanduk Nacita, di gelar wicara Ibu Ibu Kota Awards, mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Dan sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan Anda kepada penggagas kita hari ini di Ibu Ibu Kota Awards, ada Ibu Ferry Farhati. Halo Ibu, Assalamualaikum. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah, semangat terus. Senang sekali saya ada di sini, ikut terlibat di sini menjadi mengenal tokoh-tokoh yang mungkin selama ini masyarakat belum tahu, tapi mereka ini punya peran penting, perempuan yang punya peran penting di komunitas kita, Bu. Ibu, apa kabar Ibu Mariamah? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya panggilnya Ibu atau Empok aja nih? Empok aja. Empok ya, katanya soalnya biasa dipanggil Empok gitu ya. Bener-bener. Biasa dipanggil Empok. Ini bener-bener udah Betawi banget kayaknya nih ya, Empok ya, dipanggilnya Empok. Padahal lahir di Bogor, betul ya Empok ya? Nah, Pok, tentu kita penasaran, kapan pertama kali Pok Mariam ini memutuskan untuk menjadi kader kesehatan dan kenapa ingin memutuskan menjadi kader kesehatan? Pertama kali saya memutuskan menjadi kader yaitu pada tahun 1998. Kenapa saya memutuskan menjadi kader kesehatan? Karena memang di wilayah saya itu namanya dulu kumis ya, kumuh dan miskin. Jadi mungkin di masyarakat saya banyak yang belum tahu informasi-informasi tentang penyakit, tentang kanker, apa HIV, apa hepatitis, itu banyak sekali. Jadi saya termotivasi untuk bagaimana cara membawa masyarakat saya untuk hidup sehat dan dia mengetahui informasi-informasi yang ada tentang kanker. Takutnya nanti dia nggak tahu, seperti hepatitis kan banyak yang nggak tahu. Jadi saya termotivasi untuk memberikan informasi-informasi ke masyarakat agar masyarakat saya khususnya di RW 04 ini hidupnya sehat. Oke. Di tahun 98 tentu semuanya tidak serba mudah seperti sekarang gitu ya Bu ya. Internet mungkin udah pasti belum ada, aksesnya pun sulit. Itu bagaimana awal mula pada saat Ibu mulai menjalani jadi kader kesehatan, sulitkah? Ya, awal mulanya sih emang agak sulit karena kan pengetahuan masyarakatnya di situ kurang gitu, atau kesadaran masyarakatnya kurang tentang kesehatan. Namanya kampung nelayan Bu, jadi banyak nelayan, jadi banyak yang kurang untuk kesehatannya. Jadi saya bergerak memberikan, setiap saya mengadakan posyandu, saya selalu memberikan informasi-informasi tentang penyakit-penyakit seperti kanker payudara, kanker rahim, gitu. Yang ilmu saya dapat itu saya diberi pelatihan dari puskesmas. Oke. Jadi itu Ibu yang mencari pelatihannya begitu ya?
terdorong Saya sendiri. mohon sama Bu Dokter, Bu, saya ini kan ingin menginformasikan ke masyarakat saya tentang ini, tentang itu. Kalau bisa ada pelatihan lah untuk kader, untuk pegangan walaupun hanya dasar, tapi saya punya pegangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat saya. Itulah sesungguhnya namanya mencari ilmu, haus akan ilmu gitu ya, Bu. Haus akan belajar untuk kemudian bermanfaat bagi orang. Nah, kalau sekarang ini kesehatan ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting sekali di tengah pandemi, dan Mpok sendiri juga ikut terjun langsung mensosialisasikan seputar COVID-19 ini. Bisa diceritakan hal-hal apa saja yang disosialisasikan? Saya di masa pandemik ini sebenarnya pada waktu pertama saya sempat shock juga ya dengan keadaan seperti ini. Masyarakat banyak mengeluh, banyak yang kena PHK, jadi hidup ekonominya terganggu juga. Terus saya berpikir, kenapa saya masih terpuruk? Kenapa mesti saya tidak bergerak? Apa yang mesti saya lakukan di masyarakat saya ini agar mereka hidup sehat? Jadi saya berpikir, terus saya lama-lama punya ide. Saya telepon bidan wilayah namanya Bu Lina. Beliau sangat baik. Bu, di masa seperti ini, apa sih yang mesti Empok lakukan? Boleh nggak Empok keliling ngituin masker gitu? Seperti kampanye. Boleh kok, kata Bu Lina itu. Terus nanti saya ituin semuanya, kata saya fasilitasin apa yang Empok butuhkan. Terus Empok telepon deh sama Bu RW, kata Bu Lina tuh bidan itu. Saya telepon Bu RW. Bu RW sangat merespon dengan adanya saya pengen punya kampanye masker di wilayah. Terus udah itu akhirnya saya ada rasa takut gini. Ya Allah, ini lagi masa begini, keliling-keliling, kumpul-kumpul, nanti ditin Satpol PP lagi gitu. Terus saya bilang sama Bu Lina, Bu bagaimana ini? Kata dia, Empok telepon siapa? Ya udah saya telepon Pak Lurah aja deh. Saya minta dukungan dari Pak Lurah, boleh nggak? Saya telepon Pak Lurah. Pak Lurah sangat merespon. Aduh bagus sekali Empok, itu yang Empok akan lakukan di wilayah Empok. Saya ngedukung. Kapan mulainya? Saya ikut, kata Pak Lurah seperti itu. Ntar ya Pak, saya akan rencanakan dulu. Nah, gitu. Sudah rencana, kita bikin poster-poster. Bagaimana sih untuk kampanye kan harus ada kata-kata ya. Saya udah itu dilaksanakannya pada tanggal 17 Juli sama 18 Juli. 2 hari kami keliling Bu ke wilayah karena area wilayah RW 04 itu sangat besar. Terus berliku-liku jalannya sempit-sempit. Itu karena penduduk kami padat sekali Bu. Tanggal 17 kami melakukan habis sholat asar sekitar jam 4 kami keliling. Kami keliling ke wilayah, iya gitu. Pakai halo-halo gitu. Iya, pakai halo-halo. Bu Bidan tuh yang diituin, saya nyamperin. Apabila ada orang yang nggak pakai masker, saya nyamperin, Pak Lurah juga nyamperin gitu. Kasih masker. Ya, kami bersama kader Jumantik, Desa Wisma, Posyandu, Ibu RT, Pak RT, Bu RW, Pak RW, kami bergabung dah untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya 3M itu, bagaimana pentingnya itu memakai masker, karena masker adalah salah satu untuk memutuskan atau mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh manusia. Ibu Ferry gimana nih dengar ceritanya? Kalau saya terus terang cukup kaget ya, maksudnya ada orang yang tiba-tiba tergerak gitu, nggak ada bagaimana dan kemudian memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu tidak bertentangan dengan apa yang seharusnya, menghubungi Bu Bidan. Betul. Itu kan untuk menjaga bahwa apa yang disampaikannya benar. Betul. Menghubungi Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, itu semua merupakan ciri dari seorang yang mau melakukan sesuatu tapi dengan benar. Betul. Jadi sinerginya, kemudian informasi yang disampaikan juga itu benar-benar tidak bisa diragukan lagi begitu ya Bu ya. Waktu itu tanggapan dari masyarakat ketika keliling-keliling kemudian diberikan informasi, apakah mereka ternyata sudah tahu atau mungkin menolak kah atau memang cuek aja gitu dengan informasi itu? Ada yang menerima, ada juga yang marah-marah, kenapa mesti pakai masker? Maaf Pak, Bapak harus pakai masker karena kan tahu Bapak zamannya sekarang virus itu kita nggak tahu adanya di mana. Karena masker adalah untuk mencegah untuk COVID itu masuk, virus itu masuk, Bapak harus sehat. Bukan Bapak aja yang mesti sehat, keluarga Bapak juga sehat. Kalau Bapak kena, ntar keluarga Bapak bagaimana? Gitu. Ya ada juga yang nerima, iya terima kasih Ibu gitu. Tapi bukan itu aja yang saya lakukan setelah kampanye masker itu Bu. Saya suka dapat dari Desa Wisma itu masker, saya bagi-bagikan
ke orang yang memang beresiko tinggi. Nah, saya pakaiin. Ini loh Pak, Bapak harus pakai masker. Terus kalau iseng-iseng saya lagi berjalan, saya selalu bawa masker, Bu. Kalau lagi ada punya masker. Aduh. Ada orang yang nggak pakai masker, saya paranin. Ibu Kasih. kenapa nggak pakai masker? Saya lupa. Besok-besok jangan lupa lagi, Ibu. Ibu mau nggak saya kasih masker? Mau, saya sampai pakein masker itu ke ibu itu. Tapi kalau saya lagi jalan nggak bawa masker, saya juga paranin. Ibu kenapa nggak pakai masker? Saya kasih informasi aja Bu, karena saya nggak bawa masker. Kan karena saya maskernya kalau dari Pak RT, ada juga yang dari PMI, gitu. Jadi itu yang saya iniin. Jadi benar-benar diaplikasikan kehidupan sehari-hari, tidak hanya berdasarkan kegiatan begitu ya, tapi benar-benar setiap hari. Ada cerita unik mungkin Po, mungkin misalnya ada yang pernah menolak atau kayak apa nih tiba-tiba nyamperin ngasih tahu soal masker, mungkin ada cerita soal itu? Iya, ada juga yang seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih lama-lama dia mengerti, paham kalau kita memang memberikan informasinya dengan baik, dengan sabar. Kita tidak meladenin walaupun dia marah, kita tetap mohon maaf dulu. Kalau kita tuh menginformasikan agar mereka itu hidup sehat, baik, agar masyarakat, saya kepinginnya masyarakat di RW 04 khususnya sehat semuanya gitu. Oke, selain melakukan sosialisasi tadi, terutama soal 3M, kegiatannya apa lagi Bu? Katanya masih mandiin jenazah di tengah COVID seperti ini. Pada waktu COVID, zaman pandemi ini saya tetap memandikan jenazah. Habis kalau saya nggak mandikan jenazah, nanti siapa yang memandikan jenazah di wilayah saya, Ibu? Pernah ada pengalaman saya waktu itu tanggal 26 Bu, saya memandikan jenazah habis lebaran. Setelah saya habis mandiin jenazah, saya biasa beraktivitas. Saya bantuin Pak RT bagi-bagi sembako. Nah, saya pada waktu habis bagi sembako tanggal 3 Juni itu saya dipanggil Pak RT. Oh, sini deh katanya gitu, kata Pak RT. Ada apa Pak RT? Wah, mau dikasih duit nih katanya gitu. Diparanin, saya suruh duduk, saya diusap-usap seperti ini. Empok sekarang pulang, empok istirahat, empok minum vitamin. Loh, ada apa Pak RT? Kok nggak biasanya saya disuruh seperti itu? Udah terangin aja Pak RT, jangan bikin saya ini, kata saya gitu. Terus diterangin sama Pak RT, maaf ya Po, yang empok mandikan kemarin, lagi hari Selasa itu, ternyata positif, katanya. Positif itu Pak RT corona, iya. Di situ rasanya saya sangat, ya Allah, takut tuh enggak? Rasa ngeri. Yang saya pikirin bukan diri saya sendiri aja Bu, karena saya habis banyak kontak sama orang. Saya nyiumin cucu saya. Ya Allah, mudah-mudahan saya sehat. Saya pulang, terus ya udah, terus kata Pak RT nanti empok tanggal 4 besok hari Rabu empok swab tes ya, katanya gitu. Ya udah, pada waktu itu Pak Lurah telepon, Po, empok besok ke puskes ya. Iya Pak Lurah, insya Allah empok orang baik, pasti sehat, katanya gitu. Saya ke puskes jam 10 di swab tes, hasilnya hari Sabtu Pak Lurah langsung yang bilang ke saya negatif. Alhamdulillah Po, hasilnya negatif. Saya bersyukur, saya keluar bilang sama masyarakat saya, alhamdulillah empok ini sehat. Tuh kan saya bilang apa, empok sehat. Itu di situ ada rasa sedih, ada rasa bahagia, karena ya rasa bahagianya Bu, gitu ya. Warga saya begini, alhamdulillah empok sehat, alhamdulillah. Itu rasanya saya terharu sekali melihat masyarakat saya mendoakan saya Bu. Ya Allah, betapa baiknya mereka kepada saya, mendoakan saya biar saya sehat. Itu saya sangat bahagia Bu melihat tetangga saya, karena sudah ramai di wilayah saya ini kena corona. Ya, karena memang saya kan nggak boleh keluar habis swab itu. Nah, pas hasilnya negatif, saya langsung keluar bilang biar asumsi di masyarakat tahu kalau saya ini sehat, tidak kena corona. Gitu. Ibu di tengah pandemi seperti ini masih sosialisasi, kemudian tadi masih beresiko mengambil resiko memandikan jenazah. Apa karena memang dukungan dari warga yang sebegitu besarnya yang membuat Ibu terus semangat tetap mengambil resiko itu? Iya, memang dukungan tokoh-tokoh masyarakat di situ terhadap saya, warga saya, keluarga saya, anak-anak saya. Di situ saya harus semangat. Saya pernah sih saya istirahat gitu. Terus kata Pak Haji, kenapa empok mesti istirahat?
ntar siapa yang memandiin di sini gitu. Ya deh. Mungkin Empok juga kan pas mandiin pakai masker. Iya, pakai masker, pakai sarung tangan panjang saya, pakai ini tetap saya pakai ini. Pokoknya safety saya ya itu Bu Bidan Linah itu yang selalu jagain saya. Po, hati-hati. Dia ngasih itu fasilitas yang saya butuhkan dia berikan. Ini loh, harus pakai ini harus pakai ini. Itu luar biasa Bidan Wilayah. Juga ya bahwa kalau kita hati-hati menjaga dengan masker, dengan menjaga supaya tidak tertular, insya Allah dijaga ya. Iya, insya Allah. Dan itu saya terharunya bagaimana warga itu merasa ikut lega ketika Bu Mariamah sehat, Mpok Mariamah sehat. Iya. Jadi betapa warga mencintai beliau. Betul, artinya kontribusi dari Mpok Mariam ini benar-benar terasa langsung oleh warga di situ. Nah, kalau Mpok Mariam sendiri kenapa sih memilih justru terjunnya di dunia kesehatan? Kenapa dianggap penting dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya? Ya itu, saya bilang masyarakat saya itu memang kurang pengetahuannya untuk tentang kesehatan. Jadi saya berjuang untuk masyarakat saya agar tahu informasi-informasi tentang kesehatan. Karena RW saya dibilangnya kumis, kumuh dan miskin gitu. Tapi saya buktikan bahwa saya walaupun kumuh dan miskin, saya akan berjuang untuk masyarakat saya sehat, RW 04 khususnya. Oke. Gimana? Mpok Mariamahnya sehat begini, semangat begini, warganya juga pasti semangat ya. Betul sekali. Terus saya lihat Ibu kan udah dari 98 nih aktif sampai sekarang. Apa perbedaan yang paling Ibu lihat dari semua yang dikerjakan oleh Ibu di bidang kesehatan dari Jumantik, Posyandu, dari hari ke hari itu semakin baik atau masih ada yang kurang? Alhamdulillah semakin semakin lama masyarakat semakin mengetahui, semakin membaik, mungkin paham ya, karena kita ini kader sering-sering memberikan informasi-informasi, sosialisasi pada waktu Posyandu gitu. Tadinya juga masyarakat kami di situ Bu jarang yang mau ke Posyandu, tapi karena sayanya door to door, waktu sebelum Posyandu saya udah door to door tuh Bu bersama kader. Jadi bagi kamu di RT ini ya, saya di RT ini. Jadi kami keliling Bu. Alhamdulillah sekarang Posyandu kami banyak yang hadir. Ya waktu itu sampai berapa tuh satu kali datang anaknya banyak sekali ya? Iya. Anak kecil-kecil. Iya. Ya Ibu kan pernah hadir ya Bu ya. Pada waktu 2019 ya Bu ya, tepatnya di bulan April. Ibu mengunjungi Posyandu kami. 200 ya kalau nggak salah. Iya 250 Ibu. 250 anak kecilnya juga banyak banget. Iya karena saya dengar juga Mpok Mariam ini peduli kesehatan tidak hanya terhadap dewasa tapi anak-anak juga termasuk pemberian vitamin A itu ya Mpok ya benar ya. Jadi waktu bulan Agustus walaupun masa pandemi ini saya tidak gentar, tetap saya ngajak kader, ayo kita Posyandu, kita keliling, ntar kita nggak tahu balita kita ada yang kurang gizi apa-apa. Nah kebenaran kan ada waktu Agustus kan ada pemberian vitamin A tuh Bu. Vitamin A, ya itu kami keliling bersama 5 kader itu keliling, tapi kami keadaan lengkap. Iya gitu, bawa timbangan gitu. Jadi tetap ditimbang, dikasih vitamin. Tapi kalau ada yang nggak pakai masker juga tetap saya tegur. Gitu. Jadi kampanye maskernya nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Udah nempel di badannya. Iya. Jadi jalan terus ya. Tadi sosialisasi kesehatan untuk anak, tapi sosialisasi masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan itu juga jalan terus. Tadi kan cerita nih Mpok keliling-keliling, boleh dikasih tahu nggak biasanya mungkin pakai apa aja sih gitu supaya memenuhi protokol kesehatan? Iya. Kalau Mpok dipakai tetap sarung tangan, pakai masker, pakai tetap yang Mpok harus siapkan ya untuk jaga-jaga kesehatan kita lah gitu. Jadi saya tetap memakai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pak Lurah sampai bilang gini, ya Allah Po, gara-gara gerakan di RW 4 alhamdulillah RW lain pada mengikutinya katanya gitu. Itu ya, jadi tertular jadi pada untuk melakukan hal yang baik ya. Iya, teman saya kader-kader juga itu pada telepon, Po, saya boleh nggak posternya boleh minjem, kalau nggak difotoin aja deh Po. Gitu. Jadi mereka juga ikut bergerak di masyarakatnya, di RW-nya masing-masing gitu. Kampanye seperti Mungkin saya cerita sedikit ya. Boleh. Ibu-ibu PKK ini kan sudah terbiasa untuk
berinteraksi dengan warga. Nah, ketika pandemi mereka terbatasi. Jadi ada yang seperti bingung ya. Iya. Gimana nih saya bisa tetap melakukan sesuatu tapi kan dilarang keluar rumah. Mungkin dengan ada inspirasi dari Pok Mariamah ini mungkin yang lain juga ikut-ikut ya. Iya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya COVID-19 bisa menular, aksi baik juga bisa menular ya, Iya, Bu. rupanya. Tadi menginspirasi Insya Allah, RW-RW iya. lain, mudah-mudahan nanti juga wilayah-wilayah lain tergerak melakukan Tergerak kegiatan yang melakukan sama. hal yang Iya. Kalau saya, ada juga nih yang bikin saya penasaran dari tadi ngeliatin itu selempang apa itu, Po? Boleh diceritain nggak tuh? Ini detektif apa? Detektif Rakanita, artinya Gerakan Peduli Kanker pada Wanita. Terus IPATES, artinya saya ini di sini sebagai kader IPATES mengajak masyarakat saya khususnya ibu-ibu untuk melakukan IPATES gitu. Responnya bagaimana biasanya dari ibu-ibu? Karena kan Responnya ya masih ada yang takut. Sakit enggak, aduh malu gitu. Kalau dipikir ya yang dikerjakan itu kan banyak sekali. Iya. Untuk apa Ibu? Apa yang membuat Ibu ingin melakukannya? Saya ingin melakukan itu adalah untuk suatu ibadah, kebaikan saya di dunia untuk menanam saya nanti di akhirat untuk amal kebaikan saya, Ibu. Masya Allah. Saya pekerjakannya semua itu karena Allah. Saya mengajar ngaji juga, Ibu. Ngajar ngaji juga. Iya. Apa yang nggak dikerjain sih, Pok? Iya, dan sempat membagi waktunya begitu ya. Iya. Keluarga sendiri gimana, Pok? Keluarga sangat mendukung, apalagi suami saya. Mendukung mereka. Yang penting saya jalannya baik untuk orang. Masya Allah. Jadi keluarga nggak pernah misalnya bilang ibu istirahat aja di rumah, jangan banyak terlalu capek di luar atau gimana? Enggak ya? Enggak, kecuali gini aja. Mama, hati-hati, jaga kesehatan mama, gitu aja. Putra putri ada berapa, Ibu? Saya putri 2, putra 2. Jadi 4 udah putra dewasa saya. semua? Iya, udah dewasa semua, udah rumah tangga semua. Oke. Udah punya cucu? Udah punya cucu 11, tapi yang ada 8. Mohon maaf, saya punya cerita dulu, saya itu pendiri PAUD, Bu. Di Posyandu, kan dulu lagi gencar-gencarnya ya. PAUD untuk mendirikan PAUD. Pada waktu itu saya dirikan, namanya saya ketua Posyandu, Bu. Saya mudahkan untuk mencari anak-anak saya untuk suruh pada ikut sekolah PAUD. Waktu itu kalau nggak salah jumlahnya hampir 60 saya dapat. Saya beliin mainan, saya naik motor hujan-hujan ke Perumpung beliin mainan. Semua fasilitas saya ituin, terus 6 bulan saya mengajar jadi kepala PAUD, tapi tiba-tiba ada aturan. Katanya yang tidak berpendidikan tidak boleh. Harus S1? Iya, harus S1, sedangkan saya SD. Jadi saya dengan sukarela, dengan keikhlasan, saya mengundurkan diri, Bu. Gitu. Jadi, ada yang melanjutkan? Ada yang melanjutkan, Bu Eni, sampai saat ini masih ada. Dan katanya juga Ibu ini aktif untuk para pasien HIV/AIDS, itu boleh diceritakan, Bu? Saya yakin jalannya juga tidak mudah itu. Iya. Awalnya 2004 itu ada dari PKBI datang ke saya disuruh jadi kader HIV. Saya mau, saya respon. Ya itu sulitnya, kan kalau HIV itu tabu ya di masyarakat itu. Kayaknya kayak aib gitu loh, Bu. Kayak takut, ada rasa bagaimana. Tapi saya tetap berjuang, memberikan informasi-informasi, ngasih brosur-brosur, apa itu HIV, ibu baca, apalagi ibu hamil. Nah gitu. Terus bukan ibu-ibu aja, Bu, tapi saya memberikan juga kepada anak-anak jalanan. Nah gitu. Itu kan tersangkut juga dengan narkoba. Ya kan kalau HIV itu. Terus pada waktu itu, Bu, saya boleh cerita ya, Bu, ya, tentang HIV, saya pendampingan HIV. Waktu itu 2013 di Posyandu, Bu. Anak ini nggak pernah datang. Kenapa anak ini udah 3 bulan nggak datang, kata saya gitu. Terus saya paranin, habis Posyandu, saya paranin ke rumahnya. Saya ketok pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, kenapa saya nggak Posyandu udah 3 bulan ini? Terus nenek itu bilang, cucu saya buang-buang air udah 2 bulan. Astagfirullahaladzim, nenek kenapa nggak bilang saya?
Saya takut karena saya di sini orang baru, kata dia gitu. Nenek gak usah takut, nenek kan sering datang ke posyandu, nenek tahu saya ini suka membantu nek gitu. Iya, yaudah sekarang gini aja nek, kita bawa ke puskesmas. Saya bawa tuh Bu ke puskesmas, kelurahan dulu. Nah akhirnya dirujuk ke puskesmas kecamatan, di konseling, di PCT. Ternyata anak itu positif. Iya. Kata dokter bahasanya jangan HIV, B20, ada kodenya B20. Ternyata mamanya juga di konseling juga. Ternyata mamanya juga sama. Ya dia cerita. Awalnya memang dokter itu menyarankan dia mau nggak didampingin oleh saya. Kan profesi itu nggak boleh rahasia ya Bu ya. Yeah. Terus dia bilang saya mau didampingin oleh Bu Mariamah. Nah saya dipanggil, Bu, ini ibu sekarang ibu bawa ke Koja karena ibu ini sama anaknya harus dirawat. Akhirnya saya bawa ke Koja, anak itu dirawat sampai 9 hari, sehat. Udah sehat Bu, terus sehat, saya dampingin terus, minum obatnya apa terus Bu, alhamdulillah. Sampai 2017 saya kan banyak aktivitas ya, kegiatan saya nggak mungkin lah saya selalu menyatronin dia gitu. Paling saya bilang udah minum obatnya, udah. Kalau dia nggak mau, dia juga orangnya suka males Bu ngambil obat, saya ngambilin ke puskesmas, saya ambilin obatnya. Yang penting dia mau untuk hidup sehat. 2017 anaknya itu meninggal Bu, tanggal 5 Desember. Ya, yang penting saya udah berusaha Bu untuk sehat. Dari 3,5 kilo sampai 14 kilo Bu anak itu berat badannya. Berapa tahun jadi itu? Saya ketemukannya umur 3,5 tahun Bu. Sampai dia sekolah kelas 1 meninggal karena saya selidikin. Kenapa anak ini udah sehat kok bisa nggak ada? Bisa dia ngedrop. Ternyata sama mamanya itu nggak diminumin obat selama 3 bulan Ibu. Nah 2018 ibunya tanggal 17 Desember dengan bulan yang sama tapi tanggal berbeda meninggal. Ya saya yang mandiin, tetap saya ngurusin. Ibu dengan adanya kisah-kisah seperti ini yang mungkin saja membuat drop juga, down juga, sedih juga, pernah nggak sampai merasa putus asa dan jadi tidak mau melanjutkan lagi? Enggak, saya nggak pernah putus asa. Saya malah semangat memberikan motivasi gitu. Tapi dalam hidup saya yang penting saya udah berusaha untuk orang itu sehat gitu. Bagaimana supaya bisa terus menjaga komitmen dan semangat itu tak pernah berhenti untuk berkontribusi demi kesehatan masyarakat Bu? Gimana cara menjaganya? Saya menjaganya dengan dari diri sendiri. Saya menjaga harus saya sehat. Saya harus sehat. Kalau saya sehat, saya memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesehatan. Insya Allah masyarakat saya sehat. Bu Mariamah ini dipercaya oleh warga tempat mencari solusi. Yang saya kagum itulah kelebihan dari PKK, kader PKK itu adalah warga setempat yang betul-betul tahu irama gerak keluarga di sana. Jadi ketika Mpok Mariamah masuk ke keluarga ya udah tahu kebiasaannya ya Bu ya. Bisa lihat kenapa nih anak nggak masuk sekolah gitu. Tapi itu butuh sosok yang penuh dedikasi dan penuh perhatian terhadap lingkungan. Kalau orang yang nggak peduli kan ada anak nggak masuk 3 bulan mungkin nggak sadar, nggak tahu, nggak perhatian ya. Tapi kepedulian yang tinggi, kemauan untuk bergerak dan diterima oleh masyarakat itu yang membuat Jakarta di lingkungan Ibu itu menjadi lebih orang itu punya gantungan untuk bisa melewati permasalahan. Dan mudah-mudahan seperti Bu Mariamah bilang, kebaikan itu akan balik kepada Ibu. Warga mendoakan kan Ibu supaya Ibu sehat karena kebaikan yang sudah dilakukan oleh Ibu. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena sudah mau ambil tanggung jawab dalam melihat situasi di lingkungan, masalah di lingkungan.
Dan itu dampaknya nggak cuma dirasakan di wilayah Ibu, tapi seluruh Jakarta. Coba kalau di seluruh Jakarta, di pojok-pojok Jakarta nih, nggak ada yang ambil tanggung jawab. Kekacauannya itu kan dirasakan seluruh Jakarta. Tapi banyak sosok seperti Mpok Mariamah ini, jadi Jakarta lebih tenang, Jakarta lebih humanis, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Mpok Mariamah. Amin. Aduh, ini memang benar-benar menghangatkan hati sekali ya, Iya. Bu Ferry, kisahnya dari Pok Mariam. Jadi teman Aksi Hidup Baik, kalau kita lihat tadi, tidak ada hambatan, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, latar belakang pendidikan, itu tidak bisa menjadi hambatan untuk kita berkontribusi, memberikan untuk masyarakat sekitar kita. Cerita hari ini dari Pok Mariam mengingatkan kita bahwa siapapun bisa, asal ada kemauan, asal ada komitmen untuk membantu sesama. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, di mana kesehatan kita, imunitas kita harus dijaga. Alangkah menyenangkannya jika semua orang saling membantu, ada yang mengingatkan, ada yang mengajak kita untuk mengecek kesehatan kita. Jadi inilah saatnya, semoga dari bincang-bincang kita hari ini, Pok Mariam ini bisa menginspirasi siapapun Anda dan juga bisa melahirkan Pok Mariam lainnya di setiap sudut-sudut di ibu kota Jakarta. Ada lagi mungkin Bu Ferry yang mau ditambahkan? Jangan lupa kalau lihat sekitar kita, kalau kita belum bisa seperti Pok Mariamah, paling tidak kita bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang sudah bergerak. Nah, selanjutnya saya sebenarnya dari tadi ngobrol ini sambil lirik-lirik sama barang-barang yang ada di sebelahnya Pok Mariam. Itu ada barang apa aja ya? Ada yang warna orange, ada warna biru, ada. Nah, itu kalau itu buku apa? Foto kegiatan saya. Foto kegiatan. Masya Allah. Ini dikumpulin dari tahun berapa, Pok? Dari tahun berapa ya itu? 2000. Ini 2018. Kayaknya baru-baru nih 2018. Banyak yang album-albumnya ada saya bawa, tapi ini yang saya ini. Sebetulnya kalau di foto sih udah nggak satu buku lagi dah. Iya, banyak. apalagi tadi sebenarnya perjalanannya ini sebagian tahun 98 kecil. ya. Bagian sebelum, kecil dari ini aktivitas sebelum masa pandemi ya 2019. Bisa contohnya kegiatannya apa aja, Pok? Di Posyanduka, di Puskesmas atau? Iya. Ada di Posyandu ya ini ya. Ya, ini ibu nih lagi ngirimin. Oh. Ini lagi kemarin Februari sebelum corona ini. Sebelum corona ya masih aktif ya. Iya. Nih 2020. Ibu dapat piala apa nih, Bu? Kader terbaik tingkat kelurahan, Ibu. Kader terbaik tingkat kelurahan. Ya, kader terbaik. Banyak sekali piagamnya. Itu saya juga, Bu, pengrajin kerang. Oh, itu. Iya. Oh iya, di sana banyak sekali kerang ya. Iya. Kita jalan di atas kerang. Iya. Benar-benar kegiatannya tadi itu ya banyak sekali. Biasanya Bu, dipakai untuk apa tuh kalau misalnya lagi bikin kerajinan tangan? Bikin bros, bikin lampu lampion, bikin apa aja. Kerang banyak sekali di sana ya. Iya. Oh, ini juga ini ya, Bu. Biasa ikut marawis juga. Marawis juga. Iya. Masa banyak sekali kegiatannya, benar-benar. Banyak banget. Iya. Ini pasti Pak Lurah, Pak RT, Pak RW bersyukur sekali. Iya, merasa terbantu pastinya. Mariamah di sana banyak membantu. Mungkin kalau itu boleh dilihat lagi apa barang-barangnya? Ini itu masker yang dibagikan. Kalau yang saya bagikan ke masyarakat, kalau saya lagi pengen keluar, saya bawa masker gitu. Ini maskernya terus yang dikasihkan ke masyarakat kalau nggak pakai. Iya. Ini masker kain begitu ya, jadi masyarakat. Ada center apa tuh? Center ini waktu itu kan saya juga jadi zaman dulunya tuh, Bu. Saya kader Jumantik, sebelum kader Jumantik itu rame. Saya satu RW itu saya yang jadi kader pertama. Ya ampun, kenapa kepikiran mau-mauan, Bu? Ngecek-ngecekin jentik nyamuk. Karena saya punya pengalaman balita ada yang meninggal karena DBD. Jadi pas begitu ada disuruh, saya langsung mau. Gitu. Ini zaman dulu untuk saya ini abatnya sama bagi-bagi ini ya. Iya. Siram ke air biar. Ya itu sambil saya Jumantik juga saya sambil menginformasikan
tentang HIV. Pokoknya saya lihat di situ, saya lihat bagaimana medianya aja. Kalau di situ ada balita, ya saya terangin untuk sedikit-sedikit Bu untuk masukan untuk tentang balita, tentang imunisasinya. Jadi pengetahuannya luar biasa. Setiap Mpok Maria datang ke rumah orang, ini banyak sekali informasi yang diberikan dari mulai dari jumantik, kemudian untuk ibunya mungkin yang di rumah soal kanker, kemudian soal HIV. Jadi banyak sekali yang bisa disosialisasikan dalam satu kali kunjungan gitu ya Pak. Itu tuh yang dibawa apa tuh warna-warni? Ini waktu saya kampanye Ibu. Ini. Ini. Dikalungin ya? Iya, dikalungin. Kita kalungin sambil gini. Iya. Terus Ibu keliling. Pakai masker atau dikafani? Iya, begini Bu. Ya ampun. begini. Bener. Kalau sampai warganya lihat ini belum juga jadi merasa takut dan sadar akan kesehatan, ini terlalu. Gini kata Bu Bidan, apa yang mesti supaya masyarakat itu agak takut? Ya udah Bu, saya bikin ini. Ya udah. Nah, jadi gitu kan. Ini agak ngeri juga sampai aduh kalau nggak pakai masker nanti dikapanin. Jadi benar-benar menyentil warga begitu ya. Jadi ini bikin sendiri, keliling sendiri, dipakai sendiri gitu ya. Kami bikinnya bareng-bareng sama kader. Ya, mudah-mudahan ini benar-benar bisa. Ini piagam pernah dapat itu Bu, juara IPATES. Ini dari Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Pusat. Berarti ini tingkat nasional. Iya. IPATES itu untuk yang kanker ya. Ini dari Bu Erni dulu. Ketua Tim Penggerak PKK Ketua Umum. Oke, jadi mendapatkan penghargaan. Tingkat nasional. Iya. Karena saking banyaknya sampel IPATES yang dilakukan oleh Mpok Mariam kepada para wanita begitu ya, sampai mendapatkan penghargaan ini. Penghargaan tingkat nasional. Iya, perjuangan kader-kader di wilayah Cilincing. Saya pengen tahu ini karena tadi pegang poster ini, sekarang kalau untuk kasus COVID di wilayah Mpok sendiri setelah adanya kampanye dari Mpok yang terus-menerus melakukan sosialisasi seperti apa? Alhamdulillah di wilayah saya sekarang mudah-mudahan untuk selamanya tidak ada yang terkena. Sudah tidak ada kasus lagi Bu. Lagi Agustus memang ada, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Sepertinya masyarakat sudah agak tenang, gitu. Sudah lebih tahu ya, caranya menghindari apa, tidak panik lagi, gitu. Saya juga di Dasa Wisma Bu, menjalankan simpan pinjam juga Bu. Koperasi? Iya, seperti prakoperasi. Modal kami dari 500 sampai 1 juta. Sampai sekarang sudah 30 juta Ibu. Koperasi juga. Dari sekian banyak aktivitas, apa yang belum tercapai? Cita-cita Mpok yang belum tercapai? Saya berharap semoga masyarakat mengikuti saran-saran yang apa pemerintah lakukan, yang pemerintah sarankan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Insya Allah kalau kita mengikuti, kita akan menjadi sehat. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Mariam atas kisahnya yang sudah dibagikan kepada kami hari ini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dengan ceritanya. Semoga semakin banyak yang terdorong untuk ikut melakukan kebaikan dan semakin banyak perempuan-perempuan tangguh yang bisa bersama-sama memajukan dan juga membuat Jakarta jadi semakin penuh dengan harapan. Dan teman Aksi Hidup Baik, simak terus gelar wicara Ibu-Ibu Kota Award setiap Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Jangan sampai Anda lewatkan, dan Anda juga bisa subscribe channel Ibu-Ibu Kota. Dan jangan sampai cerita ini berhenti di Anda saja. Sebarkan cerita ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi dengan mencantumkan hashtag Aksi Hidup Baik. Bergerak bersama Ibu-Ibu Kota, Simpul Kekuatan Jakarta. Saatnya saya Senandung Nacita menyudahi gelar wicara Ibu-Ibu Kota Awards hari ini, mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Sampai jumpa.